Di antara amal ibadah tersebut adalah ibadah puasa. Ibadah puasa merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita lakukan murni karena Allah taala. Karena satu-satunya ibadah, kata ulama, yang tidak kelihatan, yang tidak bisa ditampakkan, yang jauh daripada sifat riya, itu adalah puasa. Karena orang puasa dikenal dengan ibadah qalbiyah, amal qalbi, amalan hati. Karena hanya cukup niat saja kita sudah dianggap ibadah puasa. Orang puasa tidak bisa ditampakkan. Berapa banyak ada orang-orang menampakkan seakan-akan dia puasa, ternyata dia tidak puasa. Atau ada orang yang tampaknya seperti tidak puasa, sehat, semangat, tapi ternyata dia puasa. Jadi satu-satunya amal ibadah yang tidak terlihat, yang tidak bisa ditampakkan adalah puasa. Selama 1 bulan penuh kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ketaatan kepada Allah yang sifatnya lillahi ta'ala. Makanya puasa itu, kata Rasulullah SAW di dalam suatu hadis qudsinya, Allah katakan setiap amalan kullu amali bani Adam lahu, kata Rasulullah. Rasulullah katakan di dalam hadis qudsi, Allah berfirman setiap amalan bani Adam untuknya. Dia lakukan salat untuknya, dia zakat untuknya, dia haji untuknya, dia melakukan ketaatan ibadah untuknya sendiri, kata Allah. Illa sham, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li wa ana azaubi. Kecuali puasa, kata Allah. Puasa itu untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Kenapa puasa saja yang dikhususkan untuk Allah? Karena amalan puasa tersebut adalah satu-satunya amal ibadah yang, kata ulama, jauh daripada sifat riya. Karena amalan ibadah puasa itu tidak terlihat dan bisa dilakukan hanya amalan hati. Kita cukup niat pada malam hari, besoknya kita langsung melaksanakan ibadah puasa. Belum lagi kata Rasulullah SAW mengatakan, man shoma Ramadan tsumma atba'u sitta min Syawal ka siyami syahr. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa puasa di bulan Ramadan lalu melanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti ganjaran pahalanya seperti 1 tahun. Maka daripada itu, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, puasa belum kita di bulan Syawal, karena masih ada kesempatan di bulan Syawal ini untuk kita puasa sunnah di bulan Syawal. Jikalaupun kita punya qada dulu Ramadan yang lalu, atau bagi perempuan pada masa haidnya dia tidak puasa, maka qada saja, lalu tambahkan niat puasa sunnah di bulan Syawal, maka juga dapat ganjaran pahalanya. Niatku puasa qada di bulan Ramadan, puasa sunnah di bulan Syawal, dan puasa sunnah hari Senin misalnya, atau puasa sunnah hari Kamis, ini katakan, maka kita dapat ganjaran pahala tersebut. Ini katakan qada dapat, puasa sunnah dapat. Ini katakan boleh kita ittisal, menyambung dari tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 di bulan Syawal, atau terpisah-pisah. Saat ini yang belum puasa bulan Syawal, belum puasa di bulan Syawal, puasalah saat ini. Ini katakan. Kenapa? Karena ganjaran pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan langsung balas. Makanya Pak, Bu, ikhwan, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika masuk Ramadan ibadah kita luar biasa. Wabil khusus pembacaan Al-Qur'anul Karim. Al-Quran memang dikhususkan di bulan Ramadan. Mereka semangat untuk membaca Al-Quran, begitupun jika kita orang. Sehingga para salafus sholihin seperti Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, jika masuk di bulan Ramadan, dia mengkhatamkan Al-Quran 2 kali. Sekali di siang hari, sekali di malam hari. Kalau masuk Ramadan 2 kali khataman. Imam Malik radhiyallahu anhu jika masuk di bulan Ramadan, beliau
meninggalkan seluruh amal-amal beliau dan beliau mengkhususkan dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Masya Allah. Itu yang harus kita lakukan, ikhwan. Habib mungkin puasa mengkhatamkan Quran 2 kali mungkin saja. Apalagi dilihat sekarang ini di media sosial ada orang yang melakukan sholat tarawih luar biasa di daerah Temboro. Setiap malam khatam Al-Quran. Setiap malam di dalam sholat tarawihnya khatam Al-Quran. Berapa jam? Sekitar 8 jam. Mulai ba'dal isya sampai ke dengan subuh mereka orang melakukan sholat tarawih. Setiap malam mengkhatamkan Al-Quran di dalam sholatnya. Masya Allah. Kalau mereka saja bisa mampu untuk mengkhatamkan Quran di dalam setiap malamnya, apalagi mereka orang-orang solihin. Sayyidina Faqil Muqaddam, Sayyidina Faqil Muqaddam Tsani Habib Abdurrahman Segaf radhiyallahu anhu. Beliau mengkhatamkan Al-Quran 8 kali khataman. 4 kali pada pagi hari, pada siang hari, 4 kali pada malam hari. Masya Allah. Mereka adalah orang-orang yang diberikan keberkahan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita orang. Mungkin dalam satu Ramadan kita mengkhatamkan 1 kali khataman, alhamdulillah. Ada yang 2 kali khataman, alhamdulillah. Ada yang setengah Al-Quran 15 juz, alhamdulillah. Tapi naudzubillah tsumma naudzubillah, jika masuk Ramadan, selesai sampai Ramadan kita tidak membaca Al-Quran. Akan tetapi kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di Ramadan pun juga berapa banyak kita bermunajat kepada Allah. Salat malam, salat tarawih kita luar biasa. Salat witir kita jaga. Tapi selesai Ramadan ini, mana witir kita? Mana Al-Quran kita? Mana puasa sunnahnya kita? Mana zikir kita kepada Allah? Lewat sudah beberapa hari di bulan Syawal. Sekarang ini masuk di tanggal 17 Syawal. Apakah kita sudah menghatamkan Quran? Apa kita sudah membaca Al-Quran? Apakah kita melaksanakan puasa sunnah? Apakah witir kita selalu kita jaga? Masya Allah. Makanya ulama mengatakan, nanti katakan tanda-tanda lulusnya ujian kita, madrasah kita selama di bulan Ramadan itu dilihat setelah Ramadan. Apakah amal ibadah kita lebih baik atau tidak lebih baik? Jika amal ibadah kita di bulan Syawal dan selanjutnya setelah bulan Ramadan ini menjadi lebih baik, maka amalan madrasah di bulan Syawal alamatul qabul, tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalaupun seandainya lewat Ramadan, bulan Syawal, justru kita jauh dengan Allah, justru kita tidak membaca Al-Quran, justru kita lewatkan solat-solat sunnah, justru kita tinggalkan solat witir kita orang, maka na'udzubillah tsumma na'udzubillah, tanda amal itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan as-shaum lan yantahi wal Qur'an lan yurahil wal masajid lan tughlaq wal istijabah lan tatawaqqaf wal ajru lan tanqati a'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin kun rabbaniyan wa la takun ramadhaniyah. Para ulama mengatakan apa? As-shaum lam yantahi, puasa tidak akan pernah berakhir. Walaupun Ramadan telah berlalu, puasa pun kita tidak pernah akan berakhir. Tetap kita diperintahkan untuk senantiasa puasa sunnah. Setiap minggunya puasa sunnah itu Senin Kemisnya. Setiap bulan puasa Ayyamul Bid, Ayyamul Sud, hari-hari terang ataupun hari-hari gelap. Hari-hari terang itu mulai dari tanggal 13, 14, 15. Hari gelap mulai dari tanggal 27, 28, 29. Kita disunahkan puasa setiap bulannya. Belum lagi puasa-puasa sunnah yang sifatnya tahunan, seperti puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal.
puasa di bulan Dzulhijjah nantinya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 9 bulan Dzulhijjah kita disunahkan untuk puasa, yaitu ada puasa Yaumul Arafah, ada Yaumul Asyura. Disunahkan kita untuk puasa setiap saatnya, kawan. Kemudian jika di Ramadan kita senantiasa baca Quran, bukan berarti setelah berlalunya Ramadan kita tidak dianjurkan untuk baca Quran. Justru ketika di bulan Ramadan ataupun selain Ramadan, kita selalu diperintahkan, dianjurkan untuk baca Quran. Bacaan Al-Quran yang kita baca untuk siapa? Untuk kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu syafi'an li ashabi yaumal qiyamah. Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah, karena Al-Quran yang kita baca itu akan memberikan pertolongan kelak nanti yaumal qiyamah. Baca Al-Quran. Bahkan dalam suatu riwayat, orang yang senantiasa baca Al-Quran dianggap menjadi keluarganya Allah. Pernah dalam suatu riwayat hadis Rasulullah SAW mengatakan, akrimu ahlullah, muliakanlah keluarganya Allah. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, halillahi azza wa jalla ahlun ya Rasulullah. Ya Rasulullah, apakah Allah subhanahu wa ta'ala punya keluarga ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, bala ahlullah fi dari dunya alladzina yaqra'ul Qur'an. Ahlullah, keluarganya Allah dalam kehidupan dunia ini adalah mereka orang-orang yang senantiasa baca Al-Quran. Faman akramahum faqad akramallahu wa dakhala jannah wa man ahanahum faqad ahanallahu wa dakhala nar, kata Rasulullah. Barang siapa memuliakan orang yang senantiasa baca Al-Quran, hanya memuliakan, kita nggak baca Quran, tapi kita memuliakan orang-orang yang baca Al-Quran, maka orang yang memuliakan orang yang membaca Al-Quran adalah orang yang telah memuliakan Allah, dan Allah akan menjadikan sebab dia dimasukkan surganya Allah. Tapi barang siapa yang menghinakan mereka saja, menghinakan orang-orang yang suka baca Al-Quran, artinya tanpa dia sadari dia telah menghinakan Allah, dan Allah akan masukkan dia ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Baca Al-Quran, memuliakan orang baca Al-Quran saja kita dapat kemuliaan, terlebih-lebih jika kita yang senantiasa membaca Al-Quran tersebut. Kita dianggap ahlullah, dianggap keluarganya Allah, orang yang senantiasa baca Al-Quran. Maka daripada itu, baca Al-Quran. Senantiasa diperintahkan kita untuk baca Al-Quran. Itu yang akan menjadi penolong bagi kita orang. Itu yang akan menjadi lentera cahaya kita di alam barzah, cahaya kita di alam kubur. Sebagaimana dalam suatu riwayat hadis, ketika Nabi Allah Musa alaihissalam diceritakan tentang bagaimana keutamaan umat Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah katakan kepada Nabi Allah Musa, ya Musa, inni a'taitu ummadal Muhammadin nuraina kaila yadurruhum dzulumatan. Ya Musa, aku berikan terhadap umat Nabi Muhammad ini dua cahaya, yang dengan dua cahaya ini mereka tidak akan mengalami yang namanya dua kegelapan. Maka Nabi Allah Musa bertanya kepada Allah, wa man nurrani ya Rabb, dua cahaya apa yang kau berikan kepada umat Nabi Muhammad? Faqala Allah Ta'ala, Allah katakan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, nurul Ramadan wa nurul Quran. Dua cahaya itu adalah cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Wa madzulumatani ya Rabb. Lalu Nabi Allah Musa bertanya lagi, dua kegelapan apa yang akan membahayakan mereka ya Allah? Dzulmatul gabri wa dzulmatul yaumil qiyamah. Kegelapan alam kubur dan kegelapan pada kelak nanti yaumil qiyamah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita senantiasa baca Al-Quran, maka bacaan Al-Quran itu yang akan menjadikan lentera bagi kita orang. Kemudian apa? Wal masajid lan tughlaq,
Masjid-masjid tidak tertutup. Bukan berarti Ramadan, akhir Ramadan kita diperintahkan untuk senantiasa i'tikaf di dalam masjid. Setelah Ramadan kita tidak diperintahkan untuk i'tikaf. Nah, tidak seperti itu. Justru kita senantiasa diperintahkan untuk senantiasa i'tikaf di dalam masjid. Wal istijabah lan tatawaqqaf, kata ulama. Doa-doa itu tidak terhentikan, tetap akan diijabah oleh Allah. Kalau Ramadan setiap hari Allah bukakan pintu, pada selain Ramadan kita tetap diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Karena doa-doa kita pun akan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ajru lan tanqadi. Kalau di bulan Ramadan memang ganjaran pahala ibadah berlipat-lipat ganda, bukan berarti setelah Ramadan pahala itu tidak ada. Tetap akan diberikan ganjaran pahala setiap ibadah yang kita lakukan. A'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, kata ulama. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin, kematian kepada kita orang. Artinya kata ulama, kun rabbaniyan wala takun ramadan. Sembahlah Allah, jadilah kau sembahlah Allah dalam keadaan apapun. Jangan kau menjadi menyembah Allah hanya di bulan Ramadan. Berapa banyak kita semangat ketika Ramadan menyembah Allah, semangat ibadah ketika masuk Ramadan di dalam ibadah kepada Allah. Tapi setelah Ramadan berlalu, hilang semangat kita, hilang keinginan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Lalu setelah Ramadan berlalu, masuk di bulan Syawal ini, ikhwan, kalau di bulan Ramadan kita senantiasa menjaga hati kita, menjaga perilaku kita, menjaga hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masuk di bulan Syawal, ketika Idul Syawal, lebaran Idul Fitri, kita saling memaaf-maafkan. Meminta maaf itu luar biasa, ikhwan. Jangan sampai setelah Ramadan berlalu, Syawal berlalu, tapi hati kita pun tidak menjadi bersatu. Tetap saling bermusuhan, merasakan ego yang lebih baik, mengumpat sana, mengumpat sini, ngomongin kejelekan orang lain, merasa dirinya lebih baik. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hati-hati, ikhwan. Hati-hati perilaku kita terhadap manusia. Ingat, muamalah kepada manusia ini lebih sulit dibandingkan kita muamalah kepada Allah. Kalau kita punya salah kepada Allah, sifatnya muhsamaha, sifatnya ampunan. Jika kita bermaksiat kepada Allah, tinggal minta ampun kepada Allah, yang sifatnya tidak ada ta'alluq, tidak ada ikatan. Contoh, ada orang mabuk, tinggal minta ampun, taubat kepada Allah, Allah ampunin taubatnya. Tapi jika kepada manusia, Masya Allah, sulit kita minta maaf. Hati-hati kepada manusia. Bahkan pernah berada dalam satu riwayat hadis, Rasulullah SAW mengatakan, atadruna ma muflis ya ashab. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat-sahabatnya, atadruna ma muflis, apakah kalian tahu orang yang bangkrut? Ini katakan. Pada saat itu sahabat radhiyallahu anhum adalah banyak, mereka itu adalah ahli pedagang, pintar di dalam perdagangan. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, qalu al-muflis bina man la dirham lahu wala mata'un. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, itu adalah orang-orang yang enggak ada harta ya Rasulullah, enggak ada barang ya Rasulullah, tidak ada harta ya Rasulullah. Ini katakan, itu orang-orang yang bangkrut ya Rasulullah, kata sahabat. Maka Rasulullah mengatakanlah, tidak, kata Rasulullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muflis min ummati yaumal qiyamah bis salah was siyam was zakah. Rasulullah katakan, apa kata Rasulullah? Sesungguhnya orang yang muflis, orang yang bangkrut kelak nanti daripada umatku pada hari kiamat, mereka datang dengan membawa ibadah solat, ibadah puasa, ibadah zakat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wa yati qad satama hadza wa ghadaba hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza.
Lalu Rasulullah katakan, akan tetapi dia bawa juga apa? Menghina orang, mencaci orang, menuduh orang, memukul orang, menumpahkan darah orang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyakitin hati orang. Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Maka kata Rasulullah SAW, nanti pada hari kiamat, jika dia punya kebaikan, pahala solatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, pahala-pahala ibadah yang dia lakukan di dalam kehidupan dunia ini akan diberikan kepada orang yang dia caci, akan diberikan kepada orang yang dia sakiti, akan diberikan kepada orang yang dia pukul, akan diberikan kepada orang yang ditumpahkan darahnya kepada dia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Fa'in funiyat, kata Rasulullah, kalau pahalanya sudah habis, qabla an yuqdama alaih, sebelum selesai dosa-dosa dia kepada orang lain, apa kata Rasulullah? Ukhidha min khatayahum faturihat alaih, lalu diambil dosanya orang tersebut, lalu dilemparkan kepada dia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, tsumma turiha minan nar. Kemudian dia pun akan dilemparkan kepada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ingat itu. Hati-hati beramal urusan terhadap manusia. Jaga hati kita. Jangan sampai timbul kesombongan. Jangan sampai timbul cara angkuh. Merasa diri kita lebih baik. Orang salah. Nah, wabil khusus di dalam masalah ibadah, seperti contoh ini masjid, masya Allah. Pembangunan masjid ini pasti luar biasa hebatnya, luar biasa dahsyatnya, fitnahnya sudah pasti itu, pasti. Apalagi berurusan dengan manusia kita orang, pasti akan timbul fitnahnya. Hati-hati kita orang. Kalau kita berniat karena Allah Ta'ala, maka amal ibadah yang kita lakukan di dalam membangun masjid ini lillahi ta'ala. Tapi kalau hanya pengen dipuji orang, pengen disanjung orang, pengen diakui bahwanya kita yang berbuat, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, pasti kita akan kecewa. Pasti ketika dinasihatin, diomongin, kita tidak nerima. Kenapa? Karena itu tanda-tanda orang yang riya, kata ulama. Tanda-tanda orang yang riya itu apa? Jika berbuat, jika dipuji, semangat dia melakukan amal ibadah. Jika dicaci, dia kendor di dalam ibadahnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka daripada itu ikhwan hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Ramadan, selesai di Ramadan, masuk di bulan Syawal, jaga ukhuwah kita, jaga persatuan kita, jaga hati kita. Hendaklah saling memaafkan. Sampai-sampai dalam suatu riwayat hadis diceritakan Rasulullah SAW, kata Rasulullah, ada orang yang paling dimuliakan oleh Allah SWT. Bakal datang orang yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintalah doa kalian kepada orang tersebut. Maka pada saat itu sahabat semuanya duduk berhenti menunggu, berharap siapa nih orang yang Rasulullah SAW mengatakan orang ini adalah orang yang sangat dimuliakan oleh Allah, dan Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk datang kepadanya meminta doa dari orang tersebut. Maka subhanallah, yang datang seorang sahabatnya Rasulullah yang biasa, yang tidak dikenal, biasa saja di antara para sahabat yang lain. Sahabat yang lain tidak melihat kemuliaan ibadah orang tersebut. Kaget sahabat. Maka pada saat itu sahabat diam semua. Orang sahabat itu pergi. Maka para sahabat itu mencoba untuk mendeketin orang tersebut. Lalu para sahabat bertanya kepada orang itu, wahai fulan, amal ibadah apa yang kau lakukan? Maka orang yang ditanya tersebut bingung. Aku tidak ada amal ibadah, aku hanya biasa-biasa saja. Lalu sahabat tanya tentang sholatnya. Sholatku biasa saja, aku sholat wajib dan aku sholat sunnah seperti biasa. Ditanya puasanya, puasanya kadang puasa kadang enggak.
Ditanya zikirnya, ibadahnya. Kadang berzikir, kadang enggak. Ditanya amalan malam, ibadah malamnya, apakah senantiasa bermunajat kepada Allah setiap malam? Enggak juga. Kadang bangun malam, kadang tidak. Ini sahabat. Tapi kenapa Rasulullah katakan ini orang yang dimuliakan oleh Allah, dan para sahabat diperintahkan untuk meminta doa kepada orang tersebut. Ketika dicari-cari, ditanya-tanya amal ibadah yang dilakukan, maka semua sahabat mengatakan amal ibadahnya biasa-biasa saja. Kami heran apa yang menyebabkan kau ini dimuliakan oleh Allah, karena Rasulullah memerintahkan kami untuk meminta doa dari engkau. Maka sahabat itu mengatakan, tidak ada yang spesial dari diriku, tidak ada, biasa-biasa saja amal ibadahku, tidak ada yang spesial. Apa yang kau lakukan? Maka sahabat itu mengatakan, oh mungkin saja kalau aku ini mau tidur, aku punya kebiasaan. Apa kata sahabat? Aku meminta kepada Allah orang-orang yang pernah mencaci maki diriku, orang yang pernah berbuat zalim kepadaku, aku meminta kepada Allah supaya Allah mengampuni dosanya dan aku memaafkannya. Dan aku selalu mengosongi diriku untuk benci kepada siapapun setiap aku hendak tidur. Hanya itu saja. Setiap mau tidur, aku menghilangkan sifat benciku kepada makhluknya Allah. Dan aku memaafkan setiap orang yang pernah berbuat jahat ataupun salah kepada diriku. Hanya itu saja yang aku lakukan. Maka ketika ditanyakan oleh Rasulullah, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, karena sebab itulah dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu, bukan amal ibadah, bukan sholatnya, bukan zakatnya, bukan sedekahnya, bukan bangun malamnya, bukan. Tapi apa? Karena kebersihan hatinya, yang tidak mempunyai rasa benci kepada makhluknya Allah, yang memaafkan makhluknya Allah. Kita orang siapa? Sudah mau benci kepada makhluknya Allah, sudah menanamkan rasa ketidaksenangan kita kepada orang lain, merasa diri kita lebih baik. Lah, jangan seperti itu Bapak Ibu. Maka daripada itu, mumpung masih di bulan Syawal, masih ada daripada semangat hari raya Idul Fitri, saling memaafkan, saling meridhoi, saling kita orang mendoakan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Semoga senantiasa kita mendapatkan hidayah dari Allah, dan semoga kita orang selalu di hati kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa taat, tunduk, patuh kepada Allah, untuk senantiasa berusaha menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara bersatu hati kita membantu agamanya Allah, memperjuangkan syariat yang dibawakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersatu hati kita untuk mempelajari, mengamalkan, menyebarkan syariat yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan majlis yang singkat seperti ini, majlis-majlis rutinan yang seperti ini, Allah satukan hati kita. Allah jadikan hati kita hati yang timbul karena cinta sesama, cinta karena Allah, cinta karena Rasulullah. Dan mudah-mudahan hati kita pun bisa mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir dalam majlis pada malam hari ini tidak keluar dari majlis yang seperti ini kecuali Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, meluaskan rezeki kita, mengampuni dosa, mengabulkan setiap hajat-hajat kita, manjangkan umur kita dalam ta'ah wal afiyah salama. Lalu Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, lalu dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Sebelum kita tutup dengan talqin zikir,
Ada yang ditanyakan di dalam bahasan ini? Atau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Ada? Silakan. Ada yang mau tanya? Ada yang tanya?